Paman Karim tidak setuju Laila dijodohkan dengan Pangeran Sabrangkali. Dia tidak rela keponakannya yang cantik dikorbankan untuk memenuhi ambisi sang kakak. Karena itulah, Paman Karim langsung mengiyakan ketika dimintai tolong Laila menikahkan dirinya dengan Andik. Tapi bukan dia sendiri yang memimpin ijab kabul. Dia hanya menjadi wali Laila. Ijab kabulnya akan dipimpin teman sekaligus guru Paman Karim. Persiapan ijab kabul pun dilakukan, teman-teman. Teman paman akan tiba sebentar lagi, kata Paman Karim. Saat itu, mereka menunggu teman dan guru sang paman di ruang tamu. Saat ketiganya asik terlibat obrolan ringan, dari jauh terdengar suara riuh rendah, deru motor, ringkik kuda, dan teriakan bersahut-sahutan. Paman Karim melongo keluar diikuti Andik dan Laila. Dari jauh terlihat Pangeran Sabrangkali dan prajuritnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba udara dingin menerpa. Angin menderu seperti mengitari halaman rumah Paman Karim, mirip puting beliung. Dan hlap, entah dari mana datangnya, ujuk-ujuk ada sosok tegap berdiri di halaman. "Guru!" teriak Paman Karim. "Pak De!" tutur Andik lirih. Teman-teman, yang muncul ternyata Pak De Limin. "Peganglah jubahku," pintanya. Paman Karim, Andik, dan Laila buru-buru memegang jubah Pak De Limin. "Pegang erat-erat," kata Pak De Limin. Saat itu juga, Andik merasa dihantam angin deras dari segala penjuru. Pandangannya berangsur memudar, teman-teman. Samar-samar terlihat Pangeran Sabrangkali dan pasukannya bergerak menuju dan mengepung rumah Paman Karim. Mereka melemparkan tombak, melesatkan anak panah, dan menembaki rumah tersebut. Kemudian gelap, pekat total. Beberapa saat kemudian, berangsur muncul cahaya. Tampaknya dari balik perbukitan di belakang rumah Pak De Limin. Andik sudah hafal. Mereka berempat kini sudah berdiri di halaman belakang. "Kita laksanakan ijab kabul di rumahku," kata Pak De Limin sambil menepuk pundak Andik, memandang Paman Karim, disambung senyum ke arah Laila. Teman-teman, menurut Pak De Limin, waktu mereka tidaklah banyak. Perang sudah pecah di banyak tempat. Sebagian besar perang saudara antara penguasa zalim yang didukung orang-orang munafik melawan rakyat sendiri yang memperjuangkan keadilan. Tidak hanya di dunia jin, di dunia manusia juga. Tapi di dunia manusia masih terlokalisasi di Jazirah Arab. Tapi itu tak lama. Dalam waktu dekat akan meluas ke bumi Nusantara kita, kata Pak De Limin sambil menatap Andik. Apakah aku harus segera balik ke dunia kita, Pak De? Tanya Andik. Tidak, tugasmu di sini. Di dunia kita, seperti sering kita bahas, sudah banyak yang mengurusi dan memimpin. Pemimpin besar kaum muslim yang bakal mempersatukan seluruh umat manusia tidak lama lagi akan dibaiat, kata Pak De Limin. Teman-teman, ijab kabul Andik dengan Laila dilaksanakan hari itu juga. Mas kawinnya bacaan ayat kursi dan sebilah pedang yang baru dihadiahkan Pak De Limin kepada Andik. Kata Pak De Limin, pedang bertahta berlian itu sanggup menebas baja setebal 10 cm.
sebelum akad nikah, Pak Delimin juga membaiat Andik sebagai pejuang penegak kalimat tauhid La ilaha illallah dengan gelar Pendekar Godi, singa Nusantara yang mengaum di medan laga. Pak Delimin juga mengislamkan Laila dengan membimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tubuh Laila tampak gemetar ketika bibirnya melantunkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Istirahatlah kalian di kamar Pak D. Bude-bude sudah bergabung dengan para mujahidin. Pak D dan Paman Karim akan mendiskusikan langkah selanjutnya, kata Pak Delimin sambil merangkul Paman Karim meninggalkan tempat. Perlukah digambarkan malam pertama Pendekar Gadi dengan Putri Laila, jin dan manusia? Menurut Andik, teman-teman, tidak usah. Sebab intinya sama saja dengan yang dilakukan teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi, bayangkan saja sendiri. Teman-teman, pagi harinya mereka sarapan bersama. Pangeran Gadi dan Putri Laila masih basah kuyup rambutnya ketika memasuki ruang makan. Duduklah, Pak D akan bicara sebentar, kata Pak Delimin. Menurutnya, Pangeran Sabrangkali dan Sultan Zalim sangat murka atas hilangnya Putri Laila yang dibawa kabur Andik alias Pendekar Gadi. Beberapa kerajaan Islam dipaksa menunjukkan keberadaan mereka. Pangeran Sabrangkali tahu Pendekar Gadi seorang muslim karena saat bertarung di Sungai Pamisah tempo hari, pemuda tersebut beberapa kali memekikkan kata Allahu Akbar sambil melentikkan tombak lentur. Kerajaan-kerajaan itu dipaksa dengan jalan diperangi. Tidak ada yang selamat. Banyak kerajaan di bumi hanguskan. Bila kita tidak segera turun tangan, mereka akan semakin merajalela, kata Pak Delimin. Kita harus segera bergerak, Pak D, bersama pasukan yang pernah Pak D katakan. Kami siap, kata Pendekar Gadi yang diamini Paman Karim dan Laila dengan anggukan. Jangan terlalu terburu-buru. Kalian belum siap betul menghadapi mereka. Pak D akan membekali kalian dengan beberapa ilmu, kata Pak Delimin. Teman-teman, hari itu hingga 7 hari ke depan, Pak Delimin menggembleng Pendekar Gadi, Putri Laila, dan Paman Karim dengan ilmu-ilmu yang selama ini masih menjadi simpanan Pak Delimin, termasuk ilmu menembus tabir dunia jin dan dunia manusia yang sewaktu-waktu mungkin diperlukan untuk menghindari musuh. Ternyata kemampuan Paman Karim tidak beda terlalu jauh dengan Pendekar Gadi. Dalam latihan tersebut, mereka bahkan saling isi. Yang di luar dugaan, ilmu Putri Laila ternyata lebih banyak dari Paman Karim dan Pendekar Gadi. Putri Laila mengaku mempelajari itu secara diam-diam ketika ayahanda dilatih para gurunya. Hanya ilmu-ilmu itu masuk golongan hitam. Tidak apa-apa. Kamu dan kamu harus belajar dari Laila untuk mengantisipasi musuh. Ini justru sangat menguntungkan bagi kita, kata Pak Delimin kepada Gadi dan Paman Karim. Teman-teman, hal-hal lain yang diajarkan antara lain memecah tubuh menjadi 7 bayangan. Ini dibutuhkan untuk memecah konsentrasi musuh. Juga jurus berpindah tempat seperti kilatan cahaya yang memudar dan terang. Ketika sedang berlatih di halaman belakang,
Mereka mendengar suara gemuruh, seperti sebuah bukit runtuh atau gelombang raksasa menghantam pesisir. Putri Laila kemudian berteriak, "Mereka datang!" Tenang, mereka tidak akan bisa melihat kita. Tempat ini ditutupi 7 lapis tabir kaca Wan Mei. Kita bisa melihat dan mendengar mereka, tapi mereka tidak bisa melihat dan mendengar kita. Memang bisa saja mereka menembus lapisan-lapisan itu, tapi butuh waktu. Mari kita segera pergi. Ajak Pak Delimin yang mengelurkan lengan untuk dipegangi. Sesaat kemudian, plas, mereka sudah menghilang. Pada saat hampir bersamaan teman-teman, mereka mendarat di sebuah tanah lapang. Tempat itu sudah ramai orang berkumpul. Kita segera turun ke medan perang. Persiapkan mental kalian, kata Pak Delimin yang kemudian naik mimbar dan berbicara dengan suara lantang. Dia membakar semangat para mujahidin yang rela menyerahkan jiwa raga demi tegaknya kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak mereka sambil bergerak menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalian kembali ke kerajaan Sultan Tara dan kerajaan ayah Laila, kata Pak Delimin kepada pendekar Gadi dan Putri Laila. Mereka pun kemudian bergerak, diikuti 3.000-an prajurit. Belum sampai di tempat yang dituju teman-teman, mereka bertemu musuh di lereng gunung Pananggung. Pertempuran langsung pecah. "Kamu cari para sultan, aku akan mencari Pangeran Sabrangkali. Aku penasaran ingin menjajal kemampuannya," kata Putri Laila. "Kita bersama-sama saja," tawar Gadi. "Tidak praktis. Siapa yang sudah berhasil mengalahkan musuh, dia yang mencari di antara kita," kata Laila sambil meladeni serangan prajurit-prajurit kelas teri dari musuh. Teman-teman, Laila sangat mudah membabat mereka, sebab kebanyakan musuh itu terpana oleh kecantikan Laila dan lupa sedang berhadapan dengan musuh dalam peperangan. "Mereka musuh sekaligus penggemarmu," kelakar Gadi sambil meloncat jauh. Setelah membelah gelombang lawan yang tak terbilang dan memungut nyawa-nyawa mereka seperti mencabut uban, terlihatlah Sultan zalim. Tidak seperti yang dibayangkan. Sultan zalim yang kabarnya sudah tua itu ternyata masih gagah. Dia menghadapi para mujahidin yang berikat kepala kain hitam bertuliskan kalimat tauhid. Sultan zalim menjatuhkan musuh yang mengelilingi kudanya tanpa gerakan berarti. Satu gerakan kecil saja sanggup memukul mundur para pengeroyok. Senjatanya berupa cemeti berkepala tengkorak. Setiap mengenai sasaran, darah segar keluar seperti air laut muncrat terhantam meteor jatuh. Tidak hanya si tuan teman-teman, kuda yang ditunggangi juga dengan lincah menendang orang-orang di sekeliling dengan sepakan mematikan. Pendekar Gadi sempat kagum, namun setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata sepatu kuda tersebut dipasangi pisau bermata 3. Hebat juga, batin Gadi melihat sepak terjang mertua biologisnya itu. Teman-teman, untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban di pihak mujahidin, pendekar Gadi segera menghadang pergerakan Sultan zalim. Dan tahu ada pemuda yang menghadang tepat di depannya. Sultan dengan mahkota 1000 tengkorak tersebut menghentikan geraknya. "Maaf Sultan, sebelum menghentikan langkahmu,
Aku memberi kesempatan. Sultan bertobat dengan mengucapkan kalimat syahadat, kata pendekar Godi. Mendengar ajakan yang disampaikan pendekar Godi, wajah Sultan Zalim merah membara. Kalimat dari anak muda itu dinilai sebagai ejekan, karena selama ini Sultan dikenal sebagai musuh bebuyutan kaum muslimin. Langkahi dulu mayatku, aku baru beriman kepada Rasulmu, kata Sultan. Kalau begitu, maafkan aku kalau terpaksa membunuh mertua sendiri, kata Godi, tetap disertai senyum. Mertua? Apa maksudmu? Kata Sultan sambil mengayunkan pedang pelan sebagaimana dilakukan Godi. Ketahuilah ayah, kata Godi, matanya menatap tajam Sultan. Aku adalah pemuda yang membawa lari dan menikahi anakmu, Putri Laila. Kenalkan, akulah pendekar Godi, imbuh dari Godi, teman-teman. Pemuda tersebut melihat kilatan amarah di sorot mata Sultan Zalim. Tanpa diduga, Sultan bersalto di udara sambil menyabetkan cemeti tengkorak ke arah Godi. Bunyi gemetar seperti geledek di tengah badai memekakkan telinga. Beberapa prajurit memegang telinganya yang mengeluarkan darah. Satu persatu mereka roboh tanpa nyawa. Godi membentingi diri dengan gerakan memutar tombak lentur di tangan kanan secepat kilat, sementara tangan kiri melempar pisau kecil. Pisau itu menyerempet tangan kanan Sultan. Cemeti lepas. Godi menggunakan jurus berpindah tempat seperti kilatan cahaya untuk merebut cemeti tadi sebelum jatuh ke tanah. Nahas, teman-teman. Tepat ketika cemeti sudah terpegang, Godi merasakan punggungnya seperti kejatuhan gunung. Rupanya Sultan bisa membaca gerakan-gerakan Godi yang dikamuflasekan sebagai cahaya petir. Tak urung, Hafiz 30 juz Al-Quran itu sesak nafas. Dadanya ditekan ke tanah oleh injakan kaki sang Sultan. Hampir-hampir saja gadis terputus nafas. Beruntung, serangan Sultan berikutnya terhalang sebuah gada yang nyelonong lewat. Entah milik siapa dan ditujukan kepada siapa. Yang jelas, lintasan gada liar itu menyebabkan Sultan harus memperbaiki kuda-kuda dengan menarik kaki yang menginjak punggung Godi. Sebuah desingan sangat keras terdengar dari sisi kanan, dan desingan itu mengarah ke kakinya yang terkulai lemah. Bila tak segera diselamatkan, Godi bakal kehilangan kedua kaki untuk selama-lamanya ditebas pedang Sultan. Dengan sisa kekuatan yang ada setelah baru bebas bernafas, Godi menarik kaki ke depan dan melemparkan kepala berputar di tempat, seperti aksi bersalto atlet lompat indah. Berhasil, teman-teman. Berbarengan dengan itu, Godi malah berkesempatan melihat arah gerakan yang sedang dilakukan Sultan. Dia mengincar bagian bawah tubuh Godi dengan menendang putarkan kaki kirinya. Godi segera menjejakkan kaki di udara sedepa sebelum sempat menyentuh tanah. Serangan Sultan pun mengenai ruang kosong. Dia lantas menggeram sangat keras, geraman gerah, putus asa. Kesempatan ini digunakan Godi untuk berdiri tegak. Bagaimana ayah? Sudah mau bertobat? Goda Godi diiringi senyum. Sebelum nyawa copot dari tubuh, masih ada kesempatan ayah untuk bertobat. Teman-teman, Sultan terdiam. Dia memandang Godi dengan sejuta amarah.
Itulah yang dirasakan Godi. Doakan cucu ayah segera lahir, pinta Godi sambil menunduk hormat. Walau begitu, matanya masih terus mengawasi Sultan. Tiba-tiba, teman-teman, udara dipenuhi asap hitam dan bau busuk. Godi menejamkan daya pandang dan daya dengar. Sebuah desingan mendekat, bukan benda keras atau cair, tapi sebentuk lendir warna merah. Ketika lendir tersebut meluncur deras, nyaris menyentuh pundak, Godi berkelit. Lava neraka! Batin Godi mengomentari senjata rahasia bangsa jin berupa ludah yang disemburkan Sultan. Godi hendak membalas, namun dia menyadari Sultan sudah kabur memanfaatkan sedetik dua detik kelengahan musuh. Godi kemudian tersenyum. Dia balik badan mencari keberadaan para penggede musuh yang sepadan. Ternyata semua sudah dihadapi teman-temannya yang berkemampuan seimbang. Godi langsung melompat sangat tinggi dan melihat keadaan dari atas. Masya Allah, dia melihat istrinya kewalahan menghadapi Pangeran Sabrangkali. Godi kemudian melentik turun. Dia melihat sebenarnya kemampuan Putri Laila tidak kalah dari lawan. Laila hanya kalah tenaga. Maklum, laki-laki versus perempuan. Godi pun mendarat tepat di tengah keduanya. Pangeran Sabrangkali dan Putri Laila kaget. Mereka tidak menduga kemunculan Godi yang meluncur deras dari langit seperti meteor jatuh. Istriku yang cantik bukan lawan sebanding. Mari kita menari bersama, kata Godi kepada Pangeran Sabrangkali setelah mendarat dengan sempurna. Dia memberi isyarat mundur kepada Laila. Pangeran Sabrangkali tertawa. Suami yang baik, sayang umurnya segera berakhir, katanya. Berkata begitu, Pangeran Sabrangkali melepaskan senjata dari tangan kanan kiri. Yang satu diarahkan ke Godi, satu lagi ke Laila. Celaka bagi Laila, tak menyangka mendapat serangan tiba-tiba. Dia tidak berhasil menghindar secara sempurna. Tumitnya tersambar satu dari sejuta bintang yang dilempar musuh. Godi melihat sepintas Laila terseok, tidak sampai jatuh, tapi luka tersebut pasti akan sangat mengganggu. Dia segera merapal doa, mengubah tubuh menjadi bayangan sekaligus doa melipat bumi. Tubuh Laila disambar dan dibawa lari. Godi tidak sempat menentukan lokasi pendaratan. Dia hanya membayangkan tempat yang pernah disinggahi dan diyakini cukup aman. Teman-teman, ternyata pasangan suami istri itu mendarat di halaman belakang rumah wanita parubaya yang pernah dititipi Bledek, kuda putih Laila, mak pemilik warung. Godi segera menurunkan Laila. Ternyata kaki Laila yang terkena senjata Pangeran Sabrangkali membusuk, hitam dan berbau sengat, seperti bau mayat yang diawetkan. Kamu harus memotongnya segera, kata Laila. Tidak, Paman Karim akan mengobati dan menyelamatkan kakimu, kata Godi sambil mengelus kaki Laila. Sayang kalau harus dipotong. Aku akan mencari Paman Karim, imbuhnya. Tidak mungkin, Kak. Kalau harus menunggu bertemu Paman, racunnya sudah terburu menyebar dan mengancam jiwa, kata Laila. Wajahnya menyeringai menahan nyeri. Jangan ragu, pinta perempuan muda tersebut. Sampai di bawah lutut, aku sudah merasakan betisku membara seperti dilumuri adonan lava. Teman-teman, Godi ragu. Walau begitu,
dia harus merelakan kaki tersebut demi nyawa Laila. Diangkatnya pedang dan diayunkan untuk memotong kaki Laila. Perempuan yang sangat dia cintai, yang baru sekali memberinya kenikmatan surgawi. Swing! Kilatan pedang Godi meluncur deras. Ketika hendak menyentuh kulit yang membungkus kaki Laila, pedang tersebut terlempar dan menancap ke dinding bambu rumah mak pemilik warung. Ada kekuatan yang mendorong pedang tadi. Kekuatan yang tidak disadari berupa apa dan dikendalikan oleh siapa. Godi dan Laila segera menoleh ke pintu dan melihat bayangan siluet dibalut cahaya. Bukan cahaya matahari, melainkan cahaya purnama. Waktu sudah beranjak malam. Pertempuran dipaus. Paman Karim yang tidak menemukan Godi dan Laila di medan tempur mencari keduanya. Pak Delimin tinggal bersama prajurit yang tersisa untuk merawat yang luka dan menguburkan yang mati. Untung aku menemukan kalian pada waktu yang tepat, kata Paman Karim sambil mengobati luka di kaki Laila. Racun yang terbuat dari ekstrak tulang mayat purba tersebut memang sulit disembuhkan. Kata Paman Karim, teman-teman, di dunia jin hanya ada 2 orang yang bisa mengobati luka akibat paparan racun tadi. Dia sendiri dan gurunya. Dan teman-teman, guru yang mengajarkan meramu obatnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Kang Limin sempat belajar ke beliau, tetapi belum sampai tuntas. Aku yang menyempurnakannya, kata Paman Karim. Bagaimana kondisinya, Paman? Tanya Godi. Masih dihitung Pak Demo, berapa korban di pihak kita dan berapa kira-kira di pihak musuh. Yang jelas, pertempuran pasti masih akan lama. Paman Karim kemudian pamit meninggalkan Godi dan Laila di rumah emak. Rawat Laila barang 2-3 hari, insya Allah sudah akan baikan. Pamit Paman Karim yang kemudian melesat di keramangan malam. Teman-teman, saat itulah Godi baru menyadari sedari tadi belum bertemu emak. Dan ternyata rumah dan warungnya berantakan tidak karuan. Sebagian bahkan hangus dan tinggal puing-puing. Ternyata kita berada di dapur emak, kata Laila yang yakin bahwa rumah dan warung emak dirusak prajurit yang mencarinya tempo hari. Lantas, kemana emak? Tampaknya kita juga harus kehilangan si Bledek, kata Laila. Pendekar Godi mengangguk mengiyakan. Setelah lewat 5 hari, teman-teman, 2 hari lebih lama dari perkiraan Paman Karim, luka di kaki Laila sudah baikan, sudah kering. Kulit yang menghitam dari pangkal mata kaki hingga di bawah lutut sudah kembali mulus. Masih ada bercak titik-titik, tapi hampir tidak terlihat. Kesempatan istirahat tersebut dimanfaatkan Godi dan Laila untuk melanjutkan malam pertama yang tertunda. Selama 5 hari itu, tidak terhitung berapa kali Godi menendangkan naik-naik ke pundak gunung, dan Laila merasakan mandih madu, boso surupoyone, sampai nyenyak, sampai legret. Teman-teman, pada saat hendak bergabung kembali dengan Pak Delimin, Paman Karim, dan para mujahidin, Godi dan Laila bersiap-siap menuju tempat tujuan. Bagaimana kalau kita coba memanggil Bledek? Kata Laila minta pertimbangan Godi. Tidak ada salahnya. Siapa tahu kuda pintar itu berhasil sembunyi dan bertahan sampai sekarang, sahut Godi. Laila kemudian melipat bibirnya dengan jari
dan menyuitkan siulan panjang dan berirama. Suaranya yang nyaring menembus sela-sela di daunan, entah sampai di mana. Namun teman-teman, tidak terreaksi. Laila kemudian mengulanginya lagi, lebih panjang dan lebih nyaring. Tetap tidak ada respons. Mungkin Bledek sudah sangat jauh dari sini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi dengannya, kata Godi sembari mulai merapal doa melipat bumi. Tiba-tiba teman-teman, terdengar ringkik kuda, khas suara Bledek, dan Laila pun tersenyum. Dia mengawasi sekeliling. Dari rimbunan ilalang dan perdu, muncullah Bledek yang mengangkat 2 kaki depan. Di punggungnya duduk sosok berpakaian serba hitam yang menutupi wajah hingga ujung kaki. Pendekar Godi dan Putri Laila kaget bukan alang kepalang. Mata mereka penuh selidik menatap sosok di punggung Bledek. Sekali lagi kuda pintar itu mengangkat kaki depan dan meringkik keras. Siapa Kisanak? Tanya Laila. Tubuh di punggung Bledek bergerak, berguncang-guncang seperti gestur orang tergelak. Namun, kali ini tanpa suara. Godi dan Laila semakin penasaran. Itu kudaku, kata Laila. Kembali tubuh sosok itu berguncang, lebih keras dan lebih lama. Kini terdengar suara, lirih karena ditahan. Kembalikan dulu kudaku, kata sosok di balik pakaian serba hitam, disambung tawa. Suaranya serak dan agak tersengal. Suara yang amat dikenal Godi dan Laila. Emak, kata pasutri itu hampir bersamaan. Kemana saja emak? Ke rumahnya berantakan, imbuh Laila. Emak tidak segera menjawab teman-teman. Dia turun dari kuda dan mencari tempat duduk di antara reruntuhan. Tidak berapa lama setelah kalian pergi tempo hari, rumah dan warung emak diobrak-abrik prajurit dari kerajaan putri, katanya mulai bercerita. Teman-teman, para prajurit itu mencari keberadaan Putri Laila dan pemuda yang menculiknya. Mereka bertanya kepada emak dan dijawab tidak tahu. Para prajurit tidak percaya, terutama pemimpinnya. Dia yakin 2 buruannya pernah singgah di warung emak. Katanya jejak bau para buron itu masih tercium jelas. Emak bergeming, prajurit marah dan membumi hanguskan rumah dan warung. Diam-diam saya menyelinap menuju kandang Bledek dan kabur. Kami sembunyi tidak jauh dari sini, di sebuah goa yang selama ini jadi tempat pertapaanku, kata emak. Emak seorang pertapa toh? Tanya Godi setengah tidak percaya. Alhamdulillah Ndoro, sebenarnya bukan bertapa, tapi bertafakur. Ngelantur laku batin, maklum sudah tua, kata emak yang mengaku mendengar perang akhir zaman sudah mulai merebak di seluruh penjuru. Karena itu, dia ingin bergabung dengan para mujahidin. Emak tidak takut, sela Laila. Emak sudah tidak punya rasa takut Ndoro. Rasa takut emak tinggal secuil yang sengaja emak sisakan untuk Gusti Allah. Godi dan Laila tertawa bersamaan teman-teman. Ketiganya kemudian naik ke punggung Bledek. Setelah semua duduk seperti orang naik motor, Godi merapal doa melipat bumi. Angin dingin pun menerpa disertai hembusan angin yang sangat kencang. Tidak seperti biasa. Godi merasakan hembusan angin itu.
jauh-jauh lebih deras dan berputar tanpa arah. Godi seperti diaduk-aduk di dalam molen. Pelukan Layla di perutnya melonggar dan melonggar. Ketika Godi hendak menggenggamnya, siap, pelukan tadi justru terlepas. Angin masih berhembus, teman-teman, sangat kencang. Perutnya mual. Tanpa bisa dicegah, isi perut Godi tersembur. Badannya lemas, jepitan kaki di tubuh Bledek melemah dan lepas. Godi terlempar, kesadarannya separuh hilang, nyaris pingsan. Dalam kondisi trans, Godi melihat beribu, berjuta, dan bermiliar peristiwa tertayang jelas di depan mata. Peristiwa-peristiwa tersebut terangkai menjadi sekeping memori, menyatu dengan dirinya, menjadi catatan sejarah seorang pendekar Godi. Beberapa peristiwa yang tidak bisa dilupakan Godi antara lain ketika dia melihat dua pemuda bertengkar hebat. "Kita harus menolak perintah ayah, itu tidak adil," kata satu di antara pemuda itu. "Tidak, Qabil, kita harus patuh. Apapun perintah ayah, itu wahyu dari Allah." "Tidak, pokoknya aku tidak setuju, Habil. Aku tidak mau. Aku berhak nikah dengan Iklimiyah. Ia saudara kembarku," kata pemuda yang disapa Qabil. Teman-teman, pemuda yang disapa bernama Habil bersekukuh dengan keputusan ayahnya untuk menikah dengan Iklimiyah. Qabil harus menikah dengan Layuda, saudara kembar Habil. "Kita harus menikah dengan saudara silang kita," imbuhnya. Perselisihan Qabil dengan Habil berlanjut, teman-teman. Untuk menyelesaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi solusi. Masing-masing diharuskan berkorban. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menikahi Iklimiyah. Qabil yang berprofesi sebagai petani berkorban dengan hasil panen. Ia memilih hasil panen itu yang terbaik disimpan untuk diri sendiri, sedangkan yang buruk dia kurbankan. Sementara itu, Habil yang peternak berkorban seekor kambing yang sehat lagi besar. Ia malu bila berkurban dengan mempersembahkan ternak sembarangan. Ternyata, teman-teman, yang diterima persembahan kurban Habil. Fakta ini semakin membakar emosi Qabil. Diracuki kecemburuan yang memuncak, dia kemudian merancang pembunuhan terhadap Habil. Pada suatu kesempatan, Qabil menghantam kepala Habil pakai sebilah kayu. Habil pun tersungkur dan tidak bergerak lagi. Dead, mati. Qabil kaget dan kebingungan. Tampaknya dia menyesal, teman-teman. Lantas, diangkatlah tubuh Habil dan digendong ke sana kemari tanpa henti. Qabil tidak tahu harus diapakan tubuh saudaranya itu. Saat lelah dan terduduk longlai, dia melihat seekor burung gagak menggali tanah dan mengubur seekor gagak lain. Qabil pun meniru. Melihat adegan itu, Godi tersenyum, teman-teman. Dalam tayangan berikut yang melintas di benaknya, Godi melihat seseorang tanpa kenal lelah membersihkan sebuah bangunan raksasa di puncak sebuah gunung. Godi heran, bangunan apakah itu? Setelah mencermati lebih teliti, pendekar muda itu melihat bangunan yang sedang dibersihkan ternyata adalah sebuah kapal. Godi lebih takjub. Nabi Nuh sudah benar-benar gila. Masa membuat perahu di atas gunung? Kata suara di belakangnya. Godi menoleh dan melihat siapa orang bergerombol, juga menyaksikan lelaki pembersih perahu. "Siapa Nuh?" tanyanya. "Dia,"
kata satu dari orang-orang yang bergerombol sambil menunjuk lelaki yang sibuk mengelap dinding perahu. "Iya, memang sudah gila," kata yang lain. "Kisanak, jangan dekat-dekat dengannya, entar ketularan gila. Sebelum ini, setiap hari kerjanya mengajak kami menyembah Tuhannya. Tapi lucu, Tuhannya tidak kelihatan, tidak seperti sesembahan kita. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nashr bisa dilihat dan diraba. Tidak usah diterawang, sudah benar-benar nyata," imbuh orang tadi sembari mengajak teman-temannya pergi. Teman-teman, Godi berdiri temangu, mengawasi lelaki yang dipanggil Nuh tadi. Tampaknya perahu raksasa yang kata orang-orang dibangun Nuh sudah tuntas dibersihkan. Godi kemudian mendekat dan mengucap salam yang dijawab dengan salam pula. "Alhamdulillah, kau sudah datang. Naiklah, perahu sudah siap. Sebentar lagi para penumpang yang lain segera menyusul dan kita naik bersama," kata Nabi Nuh. "Kemana?" "Naik saja. Ini perintah Allah." Teman-teman, tidak lama kemudian terdengar langkah kaki, bukan satu, dua, melainkan ribuan, bergemuruh. Subhanallah, ternyata bukan hanya manusia, beragam satwa ada di antara mereka. Perhatian mata Godi tertuju kepada kuda betina berwarna putih yang gagah. "Bledek," batin Godi yang melihat langkah Bledek diikuti kuda yang lain, jantan, warnanya hitam pekat. "Petir," gumamnya. Setelah semua berada di atas perahu, tiba-tiba petir menyambar. Angin menyapu keras, hujan lebat turun, badai. Langit yang semula terlihat biru berubah menjadi hitam. Awan bergulung-gulung. Dalam transnya itu, teman-teman, Godi juga menyaksikan menara api raksasa di tengah lapangan. Lidah apinya menjilat-jilat kaki langit dan panasnya terasa hingga radius puluhan meter. "Untuk apa menara api itu?" tanya Godi kepada orang-orang yang berada di pinggir lapangan. "Untuk membakar orang yang memporak-porandakan patung dewa-dewa kita," kata seseorang di antara mereka. Teman-teman, pada waktu bersamaan terdengar teriakan bersahut-sahutan dari salah satu sudut lapangan. Godi pun kemudian mendekat. Dia melihat beberapa orang meletakkan seorang lelaki dalam manjanik, sejenis pelontar batu untuk perang kuno. Mereka mengikat kedua tangan lelaki tersebut di belakang pundak. Mereka juga menanggalkan semua pakaiannya. Beberapa saat kemudian, terdengar aba-aba yang memerintahkan lelaki tadi dilempar ke tengah kobaran api. Godi mempertajam penglihatan dan pendengarannya. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi. Bersamaan dengan putusnya tali pelontar, Godi mendengar lelaki yang terikat kuat manjanik berucap, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." "Siapa lelaki itu?" tanya Godi. "Ibrahim anak Azar, pembuat patung dewa kita. Dia pasti hangus dan lebur jadi abu." "Belum tentu," kata Godi lirih. Orang-orang menoleh mengawasi. "Tunggu saja, dia akan keluar dari kepungan api dalam kondisi segar," imbuh Godi sambil melangkah pergi. Langkahnya diikuti tatapan heran orang-orang. Teman-teman, sebuah memori berikutnya mencatat pengalaman saat dia berdiri di bibir pantai Laut Merah bersama rombongan yang ketakutan
karena sedang dikejar pasukan kerajaan. "Siapa yang mengejar kita?" tanya Godi kepada seseorang. "Fir'aun dan pasukannya. Kita tidak bisa menghindar lagi. Jalan buntu. Di belakang ada musuh, di depan terbentang lautan. Kita bakal tersusul dan dibantai," jawab orang itu. Dari jauh terlihat kepulan debu mengangkasa. Teriakan-teriakan pasukan Fir'aun terdengar mengerikan bagai gelombang teror. "Ini salah Musa. Andai kita tidak menuruti dia," kata seseorang dengan rasa takut yang memuncak. Kalimat saling menyalahkan, kalimat penyesalan, dan kalimat berpengharapan berloncatan. Entah dari mulut siapa, tidak jelas. Saat itulah teman-teman, dari kejauhan, Godi melihat seorang lelaki gagah mengayunkan tongkat. Pada saat bersamaan, aliran air laut bagai terbelah, menyibak dan memperlihatkan dasarnya. Orang-orang segera lari menyeberang sampai tuntas. Godi lari paling belakang. Ketika semua orang sampai ke bibir pantai seberang, air laut kemudian menutup kembali. Bala tentara Fir'aun yang sedang berada di dasar lautan dikejutkan belahan air yang kembali menyatu. Geleger, mereka tenggelam lam. Godi istirahat teman-teman, duduk di atas batu. Di sampingnya terlebih dulu duduk seorang lelaki gempal berkulit coklat kehitam-hitaman. "Maaf, siapa nama Kisanak?" tanya Godi. "Samiri," kata lelaki tadi. "Godi," kata Godi sambil mengelurkan tangan untuk bersalaman. Teman-teman, Samiri acuh tak acuh. Dia malah berdiri dan melihat sekeliling. "Kita selalu diikuti Jibril. Dia menunggang kuda," katanya. "Jibril?" tanya Godi. "Kau tidak bakalan tahu. Aku tahu, karena masa kecilku pernah diasuh makhluk langit." Setelah istirahat cukup, rombongan bergerak. Godi selalu memperhatikan Samiri, termasuk ketika lelaki tersebut memenguti tanah. "Buat apa?" tanya Godi. "Ini tanah bekas jejak kuda Jibril. Suatu saat pasti berguna." "Untuk apa?" "Kita lihat saja nanti." Teman-teman, suatu hari rombongan yang diikuti Samiri melewati desa yang menyembah patung anak sapi. Melihat itu, mereka minta kepada rombongan membuatkan patung sebagaimana yang penduduk desa itu sembah. Mendengar permintaan tersebut, kepala rombongan yang disebut bernama Musa malah marah. Dia meminta orang-orang hanya menyembah Allah seperti yang dia ajarkan selama ini, ilmu tauhid. Perjalanan dilanjutkan. Saat itulah Musa mendapat perintah dari Allah untuk mengasingkan diri ke bukit Tur. Sebenarnya teman-teman, Musa berniat pergi 10 malam, tapi karena satu hal ditambah hingga 40 malam. Sebelum pergi, Musa menitipkan rombongan kepada Harun, saudaranya, agar selalu dijaga ketauhidan mereka. Tapi apa boleh buat, Samiri yang menyimpan tanah jejak langkah kuda Jibril punya niat buruk. Dia menyuruh rombongan mengumpulkan emas, lantas kemudian meleburnya. Setelah dilebur teman-teman, emas itu dilempari tanah bekas jejak langkah kuda Jibril. Jadilah patung anak sapi yang bisa melenguh. Rombongan yang sejak semula sudah minta patung serupa kepada Musa terhipnotis dengan apa yang dilakukan Samiri.
Patung itu pun kemudian disembah secara beramai-ramai. Dajjal era Musa, kata Godi sambil meninggalkan tempat. Teman-teman, Godi merasa kepalanya pening. Loncatan kesadaran dalam transnya melempar ke sebuah forum majelis. Tempatnya indah dan megah. Seorang lelaki berpakaian wow duduk di atas singgasana bertabur emas permata. Di depannya berdiri seorang perempuan cantik, super cantik. Lelaki di singgasana berkata sambil menunjuk singgasana lain tidak jauh dari mereka, "Samakah seperti inikah kursi kerajaanmu?" Perempuan yang berpakaian tak kalah wow itu menjawab dengan lembut, "Ya, memang bentuknya sama seperti singgasanaku. Ini memang singgasanamu. Aku bawa kemari dengan mudah karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami dan kami tunduk kepadanya." Teman-teman, lalu perempuan tadi dipersilakan masuk ke dalam istana yang lain. Istana tersebut terbuat dari kaca bening. Di bawahnya terdapat kolam berair bening dan mengalir pelan, bergemericik. Godi pun terpana, teman-teman. Ia kemudian takjub. Sewaktu perempuan tadi hendak lewat, dia sing-singkan kain bagian bawah hingga tampak betisnya yang putih bersih, glowing. Mungkin dia mengira lantai istana itu digenangi air. Ia takut kakinya basah. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dalam Al-Quran. Batin Godi. Lelaki yang diyakini Godi sebagai Nabi Sulaiman itu kemudian berkata, "Ini bukan air. Lantai mahligai ini terbuat dari kaca bening berkilau." Ratu Balqis memerah wajahnya. Ia menutupi kenyataan tersebut dengan usapan telapak tangan di wajah sambil berucap, "Oh Tuan, betapa aniaya diriku. Sekarang aku beriman kepada Tuhan sesembahanmu. Aku yakin Engkau adalah utusannya."